Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Najareta. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Matematika. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya. Eh, Tesis saya berjudul Pengembangan Bahan Ajar pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan PowerPoint video untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan subkonsep ISA SMP. Oke. Berikutnya, latar belakang masalah dari penelitian ini adalah seperti kita tahu, kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Nah, tetapi pada kenyataannya di dalam studi pendahuluan ditemukan bahwa ketika proses belajar mengajar berlangsung, banyak siswa yang bersikap pasif dan tidak menunjukkan ketertarikan dalam memecahkan masalah. Nah, hal ini bisa dilihat dari kurangnya kemauan siswa untuk mempresentasikan hasil kerja ke depan kelas. Kemudian, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berbasis pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP, terutama pada soal cerita. Selanjutnya, bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam memberikan materi masih belum memadai. Nah, untuk mengatasi masalah pada latar belakang masalah itu, jadi saya menampilkan solusi yang pertama, yaitu dengan cara mengembangkan bahan ajar LKS yang berupa LKS dan video pembelajaran. Kemudian menerapkan pendekatan pembelajaran problem-based learning. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis IT yang berbentuk PowerPoint video. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan bahan ajar yang ditinjau dari validitasnya, kepratisannya, dan keefektivitasannya. Nah, kemudian melihat bagaimana skenario dan implementasi dalam pembelajaran. Kemudian untuk mengetahui bagaimana respon siswa dan guru terhadap pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam mengerjakan soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menggunakan yang belajarnya menggunakan bahan ajar yang dikembangkan itu lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran biasa. Kemudian, self-konsep siswa yang menggunakan bahan ajar yang dikembangkan juga lebih baik daripada siswa yang menggunakan pendekatan biasa. Kemudian, hipotesis dalam penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis dan subkonsep siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan PowerPoint video lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini itu jenis penelitian pengembangan yang dimodifikasi dari Bock and Gall dan penelitian eksperimen. Untuk instrumen penelitian sendiri itu menggunakan lembar wawancara, kemudian lembar validasi, lembar respon siswa dan guru, LKS dan video pembelajaran, tes pemecahan masalah, serta angket self-konsep siswa SMP. Nah, kemudian subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, siswa di SMP Negeri 2 Ulu Musi untuk subjek uji coba terbatas. Untuk subjek uji coba luas yaitu siswa SMP Negeri 1 Sikap Dalang, dan uji produknya siswa SMP Negeri 1 Ulu Musi. Kemudian prosedur dalam penelitian ini, yang pertama studi pendahuluan dan studi literatur, kemudian dilakukan desain bahan ajar, kemudian dibuat draft bahan ajar yang awal, kemudian dilakukan validasi kepada ahli materi dan ahli ICT dalam hal ini. Nah, kemudian jika ditemukan revisi dalam validasi ahli, maka direvisi, jika tidak, langsung dilakukan uji coba terbatas. Kemudian jika ada direvisi, jika tidak, langsung dilakukan uji coba luas. Kemudian setelah uji coba luas, dilihat lagi apakah ada revisi atau tidak. Jika tidak ada, langsung dilakukan uji produk. Jika ada, dilakukan revisi pada bahan ajar yang ketiga.
Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian ini yang pertama dari hasil validasi ahli materi ditemukan didapatkan rata-rata presentasi itu sebesar 86,17% dengan uji kelayakan sangat layak. Kemudian hasil dari validasi ahli ICT itu didapat rata-rata presentasi 80,56% dengan uji kelayakan layak. Nah, hasil penelitian berikutnya, hasil keterbacaan siswa pada uji terbatas dan uji luas. Untuk uji terbatas didapatkan rata-rata persentase itu sebesar 78,89% yang merespon baik dan 21,11% yang kurang merespon baik. Dengan uji keterbacaan dengan interpretasi itu baik. Kemudian pada uji coba luas didapatkan rata-rata persentase respon siswa yang merespon baik itu 81,43%, kemudian merespon tidak baik itu 18,57%. Dengan interpretasi itu sangat baik. Hasil penelitian berikutnya, hasil respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan itu dengan rata-rata persentase 82,344%, dengan interpretasi sangat baik. Kemudian hasil respon guru terhadap bahan ajar yang dikembangkan itu dengan rata-rata persentase 95,013%, dengan interpretasi sangat baik. Kemudian hasil penelitian berikutnya itu adalah hasil uji keefektifan bahan ajar. Nah, di sini didapatkan jumlah siswa yang mencapai KKM itu adalah 16 dari 30 siswa dengan presentasi keefektifan 53,33% dengan interpretasi cukup efektif. Kemudian skenario dan implementasi pembelajaran. Pembelajaran berjalan baik sesuai dengan RPP dan langkah problem based learning. Angka yang pertama itu kegiatan pendahuluan, kemudian orientasi siswa pada masalah, kemudian dilakukan mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian guru membantu siswa untuk membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Berikutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian rekapitulasi kesalahan siswa dalam menjawab soal kemampuan pemecahan masalah. Di sini terlihat untuk kedua sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol, siswa itu kesulitan menjawab soal nomor 4 dan 5. Dengan kedua sampel itu, untuk nomor 4 dan 5, masing-masing interpretasi untuk soal 4 dan 5 itu belum tercapai. Sehingga dilakukan analisis kesalahan dalam menjawab soal nomor 4. Untuk nomor 4 itu soalnya 4 tahun yang lalu perbandingan umur Andre dengan umur Ipan itu 3:4, sedangkan 2 tahun yang akan datang perbandingan umur mereka adalah 6:7. Nah, di situ dapat dilihat bahwa jawaban siswa itu siswa salah dalam mengubah dari soal cerita menjadi model matematikanya. Sehingga berdasarkan jawaban siswa yang di samping itu, terlihat bahwa siswa sudah mengerti sebenarnya tahapan-tahapan dalam menjawab soal pemecahan masalah harus seperti apa langkah-langkahnya, tapi hanya saja siswa keliru dalam mengubah soal ceritanya. Hal ini mengakibatkan jawaban siswa pada tahap-tahap berikutnya itu tetap salah, karena soal cerita yang awal itu diubah menjadi model matematikanya saja sudah salah. Kemudian untuk analisis kesalahan siswa menjawab soal nomor 5 itu, soalnya pada gambar di samping diketahui keliling segitiga adalah 108 cm dan keliling persegi panjang adalah 36 cm. Yang ditanyakan berapakah nilai X dan Y-nya. Nah, jawaban siswa itu di sini kembali melakukan kesalahan dalam membuat model matematikanya. Sehingga di
siswa kembali lagi keliru dalam mengubah dari soal menjadi model matematika. Sehingga sebenarnya keseluruhan jawaban kesalahan siswa itu sama, yaitu kekeliruan dalam mengubah dari soal cerita menjadi model matematikanya. Kemudian hasil penelitian untuk pretest kemampuan pemecahan masalah didapatkan 0,427, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan awal kemampuan pemecahan masalah siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian hasil uji normalitas post test kemampuan pemecahan masalah, uji normalitas tidak berdistribusi normal sehingga dilakukan uji Mann-Whitney, didapatkan hasil totalnya itu 0,022, sehingga pencapaian kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berikutnya, lakukan hasil uji normalitas N-gen kemampuan pemecahan masalah, kembali tidak berdistribusi normal, lalu dilakukan uji Mann-Whitney dan didapatkan asymmetric totalnya itu 0,014, dengan kesimpulan peningkatan kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berikutnya hasil uji normalitas non-tes angket akhir subkonsep siswa. Uji normalitas, kemudian lakukan uji homogenitas, kemudian dari hasil uji rata-rata didapatkan hasil bahwa subkonsep siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Oke, yang terakhir kesimpulan. Untuk kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan ajar berbasis pendekatan problem-based learning berbantuan PowerPoint video pada materi SPLDP yang dikembangkan berada dalam kategori sangat valid, sangat praktis, serta cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan subkonsep siswa SMP. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini, jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.